Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Apa dia lupa siapa Tuan Big, ketua tim Delta yang pintar dan punya kekuasaan serta kekuatan. Ditambah tuannya itu mempunyai anak buah yang sangat handal untuk menemukan orang. Sekalipun orang itu bersembunyi di lubang semut sekalipun. Lia, cepat kau lacak ponsel Tita. Baik Tuan. Liam hendak menjalankan perintah tuannya, tapi langkah kakinya terhenti saat mendengar suara pintu apartemen yang terbuka. Nona Tita, baru kali ini Liam merasa bahagia saat bertemu dengan seseorang, dan orang itu adalah istri tuannya yang menghilang selama beberapa jam. Syukurlah nyawaku tidak jadi hilang, gumam Liam sembari mengusap dadanya. Boy yang mendengar nama Tita disebut segera berjalan menuju ruang tamu. Rasa bahagia yang sempat ada di hatinya saat mengetahui wanita itu pulang kini lenyap berganti amarah saat melihat sosok yang berdiri di samping istrinya. "Tit, masuk ke kamar, sekarang!" sentak Boy tanpa menatap ke arah wanitanya, karena matanya saat ini tengah menatap tajam pada sepupunya. Tita yang hendak melawan perkataan Boy terpaksa menuruti perintah pria itu saat Agam memberikan kode padanya. Dengan langkah yang berat, Tita berjalan masuk ke dalam kamar, meninggalkan Boy dan Agam yang terlihat saling menatap dengan tajam. "Tita sabar, ingat tujuanmu." Tadinya Tita enggan untuk pulang kembali ke apartemen suaminya. Namun setelah berbicara dengan Agam, akhirnya Tita mau tidak mau pulang agar bisa menjalankan rencana yang sudah disusun rapi oleh Agam untuk dirinya. Suasana yang ada di dalam ruang tengah apartemen mewah milik Boy Arbeto terasa begitu panas dan tegang saat kedua orang yang duduk saling berhadapan itu semakin menatap dengan tajam. Bahkan Liam beserta para pengawal yang merasakan aura yang mencekam tersebut lebih memilih untuk keluar dari apartemen walau tuan mereka belum memerintahkan untuk keluar. "Agam Mateo!" Dek. Agam sangat terkejut saat Boy memanggil nama panjangnya, karena itu artinya sepupu sekaligus ketua dari tim Delta itu sedang marah besar kepadanya. "Kau sudah melewati batasanmu," Boy berkata dengan sinis dan tatapan mata yang mematikan. "Setelah acara makan malam tempo hari, sekarang drama apa lagi yang sedang kau mainkan?" "Drama? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan." Agam mengangkat kedua alisnya, berpura-pura tidak tahu apa yang dimaksud oleh sepupunya. "Kau jangan berpura-pura bodoh." Boy menarik satu sudut bibirnya. "Apa kalian pikir bisa mengelabui seorang Boy Arbeto?" Boy mengingat kembali kejadian saat acara makan malam di Mansion Graham. Ia yang sudah curiga saat Mars yang tiba-tiba datang ke perusahaannya hanya untuk mengundangnya ke acara makan malam tersebut. Semakin curiga saat melihat para tamu undangan yang hadir. Di sana tidak ada keluarga besar mereka dan hanya ada kerabat dan juga rekan bisnis Mars. Dan jangan lupakan pertunjukan saat Mars dan Kejora yang berusaha membuatnya cemburu dengan kedekatan Agam dan Tita. "Apa yang kalian inginkan pada waktu itu?" geram Boy. "Apa kalian ingin melihat kecemburuanku saat melihat kedekatan kau dan Tita?" Ia menarik satu sudut bibirnya. Agam hanya diam tidak menjawab pertanyaan Boy. Ia lebih memilih menatap sepupunya itu dengan ekspresi wajah yang datar. "Tapi sayangnya aku sama sekali tidak cemburu," tegas Boy. "Dan sekarang, apa kau ingin memastikan hal yang sama dengan membawa Tita pergi? Jika ya, maka jawabannya adalah aku sama sekali tidak cemburu. Dan aku juga tidak peduli kau membawa wanita itu kemana." Boy berkata dengan suara yang menyentak. "Jika kau tidak cemburu dan tidak peduli aku membawanya kemana, kenapa kau marah-marah seperti ini?" sindir Agam. "Aku marah karena kau sudah melewati batas." Boy menggebrak meja yang ada di hadapannya, lalu berjalan mendekati Agam. "Dengan kau membawa wanitaku tanpa izin, itu sama saja kau tidak menghormatiku." Boy mencengkram kerah ke meja sepupunya dengan kasar. "Jika aku meminta izin padamu, apa kau akan mengizinkannya?" Agam tersenyum sinis, sembari melepaskan cengkraman tangan Boy dari kerah ke mejanya. "Tentu saja tidak," jawab Boy dengan cepat.
Agam tersenyum mengejek. Kau itu sangat menggelikan. Apa kau bilang? Boy kembali menarik kerah kemeja sepupunya, dan kali ini tarikannya sangat keras sampai membuat Agam terjatuh dari atas sofa. Aku bilang menggelikan. Agam berusaha berdiri meski kemejanya masih dicengkram erat oleh sepupunya. Kau bilang tidak cemburu dan tidak peduli, tapi dengan cepat kau menjawab tidak akan mengizinkan aku membawa Tita, sindir Agam. Boy terdiam, lalu melepaskan cengkeraman tangannya. Sudah aku katakan, aku tidak cemburu dan tidak peduli pada Tita. Dengan kesal, Boy kembali duduk di atas sofa sembari memijat keningnya. Kalau begitu, buktikan padaku jika kau tidak peduli dan cemburu pada Tita. Agam menyunggingkan senyumnya saat perangkapnya mulai dimakan oleh sepupunya. Apa maksudmu? Boy menautkan kedua alisnya. Mulai besok, Tita akan bekerja di perusahaanku. What? Boy mengepalkan kedua tangannya. Jika kau memang tidak cemburu dengan kedekatan kami, kau pasti akan mengizinkan Tita bekerja untukku. Tidak bisa, aku tidak akan mengizinkannya, ucap Boy dengan aura yang mematikan. Kalau begitu, kau mengakui jika kau cemburu dengan kedekatan kami, dan itu artinya kau sudah mencintai seorang Tita Anggara. Dek. Boy terdiam tanpa bisa berkata-kata, namun itu hanya sesaat karena ia melihat pantulan sosok Tita yang berjalan ke arahnya, dan dapat dipastikan wanita itu mendengarkan percakapan mereka tadi. Aku izinkan Tita bekerja denganmu, lagi pula dia tidak berguna di kantorku, ucap Boy dengan penuh amarah, karena lagi-lagi Tita melanggar apa yang diperintah olehnya. Sudah sangat jelas tadi dirinya memerintahkan Tita untuk masuk ke dalam kamar, tapi bisa-bisanya wanita itu keluar dari kamar hanya untuk kembali ke ruangan ini, dan kemungkinan besar hanya untuk melihat Agam. Agam yang juga melihat keberadaan Tita langsung memberikan senyumnya pada wanita itu, wanita yang saat ini wajahnya terlihat kesal, mungkin karena mendengar perkataan Boy. Sekarang pergilah dari apartemenku. Boy mengusir Agam, lalu berjalan mendekati Tita. Masuk. Boy mencengkram tangan wanitanya. Ia tidak akan mengizinkan Tita untuk mengobrol bersama Agam. Bi, lepaskan tanganku. Tita berusaha melepaskan cengkraman tangan Boy. Kak If ada di depan. Dia ingin masuk, tapi dilarang oleh Lia dan pengawalmu. Tita berbicara dengan menekan rasa amarahnya. Ia berpura-pura tidak mendengar perkataan suaminya tadi yang mengatakan ia tidak berguna. Ada Lia yang akan mengurus If. Kau sekarang ikut denganku. Boy menarik tangan Tita. Tapi Tita tidak tinggal diam. Aku harus bertemu kakakku. Dia datang jauh-jauh kemari untuk melihat keadaanku. Tadi saat Tita berada di dalam kamar, ia mendapatkan telepon dari Kak If. Kakaknya itu mengatakan ada di luar pintu apartemen dan tidak diizinkan masuk. Kak If juga mengatakan dia disuruh datang ke apartemen oleh ayah Unta untuk melihat keadaannya. Karena ayahnya itu merasa khawatir saat tahu Tita belum pulang ke apartemen. Terserah kau saja. Boy menghempaskan tangan Tita dengan kasar. Pandangan matanya menusuk ke dalam manik mata wanitanya. Dan kau cepat pergi dari apartemenku, atau aku akan menyuruh pengawal untuk menyeretmu keluar. Baik Tuan Boy Arbeto. Agam segera berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan mendekat ke arah Tita dan sepupunya. Aku pulang dulu, ucap Agam pada Tita. Besok jangan sampai terlambat datang. Tita tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Ia ikut berjalan di samping Agam karena ingin membukakan pintu untuk Kak If. Sementara itu Boy hanya diam menatap punggung Tita dan Agam dengan tangan yang terkepal erat menahan rasa amarahnya, karena ia tidak ingin menunjukkan rasa amarahnya di depan Agam Mateo. Tita, If segera memeluk adiknya saat pintu apartemen terbuka. Kau baik-baik saja? If menatap Tita dari atas sampai bawah. Aku baik-baik saja, Kak, jawab Tita dengan tersenyum. Syukurlah, If mengusap dadanya. Ayah dan aku begitu khawatir saat Bi mencari keberadaanmu di rumah. Dan ucapan If terhenti saat ia menyadari ada seseorang yang sejak tadi menatapnya. Agam?
Agam yang disapa hanya diam saja, lalu berjalan keluar dari apartemen tanpa menyapa Eve. "Dia kenapa?" tanya Eve dengan wajah yang bingung. "Kenapa aku merasa Agam tidak menyukai keberadaanku?" gumam Eve dalam hati. "Sudah Kak, jangan dipikirkan. Ayo masuk," ajak Tita. Eve pun berjalan bersama Tita memasuki apartemen milik suami adiknya. Apartemen yang sangat mewah. Eve tersenyum saat melihat isi ruangan. Senyum di bibirnya semakin mengembang saat melihat keberadaan adik iparnya. "Bi," sapa Eve. Boy menjawab sapaan Eve dengan senyum tipis di bibirnya, lalu mencengkram tangan Tita dengan erat. "Kau sudah bertemu dengan kakakmu, bukan? Sekarang ikut denganku," bisik Boy. Tita yang ingin sekali melawan dan mengeluarkan semua amarahnya pada Boy hanya bisa menghela nafasnya dengan kasar saat menyadari keberadaan kakaknya di antara mereka. "Kak, aku harus ke kamar dulu karena ada yang ingin kami." "Eve, lebih baik kau pulang sekarang," perintah Boy dengan menyela pembicaraan Tita. "Bi," Tita terkejut saat kakaknya diusir begitu saja oleh suaminya. "Diam," bisik Boy. "Bi, aku baru saja datang dan belum berbicara dengan Tita. Aku masih ada hari esok." Boy memotong pembicaraan Eve lalu menarik tangan Tita, membawa wanitanya itu menuju kamar mereka. "Boleh aku menginap di sini?" tanya Eve dengan setengah berteriak. Boy dan Tita menghentikan langkah mereka, lalu saling menatap. "Ini sudah malam dan aku..." "Tentu saja, kamar tamu ada di sana." Boy menunjuk letak kamar tamu yang ada di samping kanan. "Terima kasih, Bi, Tita." Boy tidak menjawab perkataan Eve, karena baginya ada hal yang lebih penting yang harus dilakukannya segera mungkin, yaitu menghukum Tita. Sementara Tita hanya tersenyum tipis pada kakaknya, sebelum ia berjalan menuju kamarnya yang berada di lantai atas.